Kita mulai lagi ya dari awal. Sekarang kita mau pakai, ntar, saya pakai muka aja lah. Pusing saya ngeliat AI. AI menari-nari. Ntar dulu, gimana caranya ngubah ini. Efeknya. Efeknya pakai bebek kampul-kampul aja. Pusing saya. Ntar dulu, flipnya gimana? Flip muka saya. Flip. Oke, halo semua. Kita ngomongin ini H32O. Kalian itu sebenarnya udah lebih dahulu daripada yang luar-luar. Mereka masih mempelajari H32O itu apa. Tapi kita orang Indonesia, sekali lagi Nusantara itu nomor 1. Kalian sering kan itu kalau kita ke orang pintar, itu kan kita dikasih air. Nah, itulah air H32O. Lipstick saya jembret. Itulah air H32O. Jadi ini yang saya ajarkan ke kalian gimana caranya berdoa. Jadi air itu ya kalau sudah didoakan ya itu tidak akan bentuknya sama lagi. Air itu ada nyawanya, living water. Air itu hidup. Air itu hidup. Dan kalian kan udah aku ajarin caranya kan? Ya. Untuk apa namanya? Mendoakan ya kan, kasih bayangkan ada bongkahan cahaya gitu kan, masukin di tandon air sehingga satu keluarga mereka tidak sadari mereka sudah pembersihan. Terus selamat siang Mbak Lita, selamat siang semua. Narmada Mas. Jadi living water itu ternyata dibutuhkan untuk kalian-kalian semua yang kenapa ini mentalku dihajar habis-habisan, itu kan dehidrasi kita kan. Nah, cukup pakai air yang kalian buat sendiri. Ini H32O yang orang bule western itu ya, itu lagi mencari cara bagaimana caranya buat H3O2. Kita udah dari zaman dahulu. Ingat orang-orang pinter itu kalau suka kita ke orang pinter itu pakai air doa, ya kan? Air yang mereka sudah doakan. Bentar, ada yang datang nih. Ada yang datang besar nih. Karena kita mecah kode ini. Sebenarnya ini saya live ini mecah kode. Mecah sistem. Bentar. Sing teko sapa iki? Jero. Mas Yono. Mbak Lita. Tak panggili semua anak-anakku. Yang datang siapa ini gede amat? Nggak kelihatan aku. Energinya doang nyampe. Nggak memperlihatkan diri tapi udah hadir. Gede banget. Bentar, rada ngeliang aku. Karena kedatangan ini. Oke, kita lanjut ya. Air ini air yang sedang diuber lah oleh para starship.
Sebenarnya Nusantara itu adalah starseed sejati, starseed putih, starseed ibarat kata energi sejati yang dari Tuhan itu adalah Nusantara, bukan yang dari luar, bukan Federasi Bumi Galaksi, bukan Federasi Galaksi, bukan bukan elit global, bukan. Nusantara adalah energi sejati. Dan Nusantara itu tidak ada urusannya dengan Mataram, Majapahit, enggak ada, lewat. Karena ini ratusan juta tahun yang lalu. Kita kalau bicara soal energi inti Nusantara, itu kita bicara soal ratusan juta tahun yang lalu. Berbeda nama saja, dulu namanya Agartha, sekarang Nusantara. Beda tipis, makanya sekarang di zaman kita biar nyambung ya. Biar nyambung, saya sambung Agartha Nusantara. Kalau kalian mau tahu Agartha, kalian masuk ke Google, dicari itu Agartha itu apa. Agartha itu adalah Nusantara. Gitu. Energi yang dicari oleh seluruh dunia. Tapi kita masih sibuk main raja-rajaan, ratu-ratuan, masih menang-menangan agama, menang-menangan kerajaan gitu loh. Padahal zaman dahulu leluhur kita pun ada kesalahan, mau itu Mataram, mau itu Majapahit, semua mengandung error di hadapan Tuhan. Gitu. Mbak Meni, ini dum-dum bukan sih yang datang gede banget ya. Geliang-geliang terus saya ini. Tapi energinya nggak negatif sih, cuman besar aja. Mbak Meni ini dum-dum ya? Ibu dum-dum bukan? Suruh tenang dong, aku ngeliang nih. Mau nyampaikan sesuatu yang penting buat anak-anak. Ibu dum-dum ya ini yang datang. Mak dum-dum. Nggak mau kelihatan, tapi energinya gede banget. Aku ngeliang. Padahal harus ada yang mau aku sampaikan. Mecah sistem, kita ini mecah sistem hari ini. Kemarin tanggal 11 Ogre Nusantara anak-anak ya. Anak-anak banyak yang berantem dengan bapak orang tuanya, bapak ibunya. Terus kemudian banyak anak buah yang berantem sama bosnya. Gitu. Kayak agak lompat-lompat gembira. Suruh tenang, suruh tenang. Mau jemput anak-anaknya, mau tilik anak-anak itu, anak-anak yang naga itu, naga putih. Gede banget energinya. Kemeringet saya sampean. Siang Mas Nur Muhammad. Ya, jadi kita kembali lagi ke masalah ini ya, H3O2. H3O2 itu kalau zaman Nusantara zaman dahulu itu sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita yang selalu memberikan air, ya kan? Air. Kita kalau pulang ke orang pintar gitu kan, dia bawa apa namanya? Air ya kan, air itu botol aqua. Ini aku rada-rada kena splatterannya energi yang baru datang ini, energi gede yang baru datang ini. Dan bukan punya saya. Sudah geser, sudah aku suruh. Mungkin marah nih anak-anak naga, anak-anak Ogre Nusantara yang nggak mau pulang. Karena itu, ini maunya cerita mana dulu nih? Kemarin ada kejadian anak-anak Ogre Nusantara yang real, yang gaib, itu ditarik pulang sama bapak ibunya, yaitu para Satan dan Starseed hitam, para Starseed hitam. Mau ngomong mana dulu nih? Karena juga ada kaitannya dengan kemarin jembatan Cina itu ketabrak naga, dilongsorkan sama kekuatan dari bawah sebagai bentuk protes. Dari backside kemarin nggak apa pun. Oke. Bikin kesepakatan. Kesepakatannya udah kemarin. Jadi gini, kemarin itu saya cerita ya. Oke, backside ya. Kemarin saya udah bengkel hati disuruh mundur, ya kan?
Terus banyak yang belain, banyak yang maju, nggak jadi, boleh akhirnya gitu kan. Terus udah gitu, kemarin itu tanggal 9 kalau nggak salah, 9 apa 8 itu ya. Nah, terus kemarin itu saya ada tantangan kalau kamu enggak mundur, gini. Jadi kayak orang tua Starseed Hitam itu merasa anak-anaknya saya ambil. Padahal saya nggak ngambil. Kalian nih ya, kalian ini kan ibarat kata banyak yang ogre ya, mix Starseed hitam, Starseed putih ya. Banyak dari kalian itu anak-anak mix. Nah, ini yang mereka para orang tuanya ya yang punya anak-anak ini, yang kalian terahnya itu masih kemarin kan kalian memutus. Nah, aku ngajarin kalian mutus itu dan banyak dari kalian itu berhasil menuntaskan siklus itu, orang tua kalian nggak terima, contohnya gitu loh. Gitu. Jadi aku nih dianggap sebagai cuman ibu angkat aja. Kenapa aku orang tuanya nggak anak-anakku ikuti gitu loh. Paham? Jadi banyak yang protes. Aku diliatin dari luar. Banyak yang kepo karena aku mau jebol sistem. Jadi kemarin itu banyak energi Starseed hitam yang tiba-tiba kasih saya info, kalau kamu nggak mundur, saya tembak kepala kamu, gitu. Saya buntu sebuntu-buntunya rezeki kamu. Dan memang kemarin aku ngemis, sumpah ngemis. Duit tinggal 2.000 rupiah, bisa buat apa? Kerupuk aja, cuman buat kerupuk doang, satu doang. Terus bukan karena aku nggak ada duit, enggak, duitnya ditendangin. Pembayaran yang datang cancel, aku bilang gini, iki apa-apaan sih, aku bilang gitu. Terus udah gitu, tiba-tiba karena aku protes ke Tuhan, Tuhan apa yang sudah saya lakukan, ini duit saya yang dari Tuhan, itu ditendangin loh Tuhan, gitu. Saya lapor lah gitu ya, ke komandan pusat ya kan. Tuhan, saya udah dijanjikan, tapi ini dipending, dan ini dipendingnya bukan karena orang itu, tapi karena ada kekuatan lain, saya lapor ke Tuhan. Terus udah gitu, dibilang kamu kepala kamu saya tembak gitu. Kamu akan saya bunuh kalau kamu masih ngekepin anak saya. Oh, yang kamu cari anak saya, anak kamu. Saya marah dong. Bukan saya marah, saya gregetan gitu loh, gregetan. Oh, beraninya main pukul rezeki orang gitu kan. Nah, saya buka tuh semua. Saya nggak tahu di rumah saya yang sebesar 2,5 are ini, 250 meter persegi ini, nggak pernah saya tuh sekalipun buka-buka portal, nggak pernah saya sekalipun buka portal. Portalnya buka sendiri sampai ada 13. Kemana aja udah, sampai saya buka semua. Kamu ambil, aku bilang gitu. Tapi saya tunggu sampai lepas maghrib. Lepas maghrib saya pasang dupa 2 jam, dupa 2 jam habis, portal akan nutup lagi. Karena itu portal rehab. Ya, jadi leluhur-leluhur seluruh dunia, bukan cuma Nusantara aja, itu harus melakukan rehabilitasi. Jadi kan mereka nggak bisa masuk surga karena banyak kekuatan, banyak power itu nggak akan bisa masuk surga. Jalan mereka masih akan turun lagi ke dunia, reinkarnasi lagi. Nah, kalian tinggal kalian ini pinter apa enggak gitu loh, untuk tidak lagi memakai kekuatan yang bukan dari Tuhan. Itu maksud dari Room Healing 32O, Bengkel Hati Bali, anak-anaknya Makni ini tidak boleh. Gitu. Nggak boleh pakai kekuatannya leluhur, karena leluhur kalian itu sudah cukup lelah. Gitu. Kekuatan kita 100% kan Gusti Allah saja, gitu loh. Allah yang maha mengadakan, gitu kan. Nah, kemarin ada ancaman seperti itu. Kemudian sudah dibantu grup ya. Saya punya grup, dibantu banyak orang di grup itu untuk membuka. Jadi ternyata benar.
anak-anak itu banyak yang kehabisan tenaga, berantem sama pemuka agamanya, berantem sama bosnya. Jadi energi orang tua terhadap anak ini kemarin itu kena bantingnya. Kemarin kena bantingnya itu. Terus udah gitu selesai, udah ya, saya murnikan lagi, saya sucikan lagi. Kamu mau tilik anakmu boleh, saya nggak pernah ngambil milik orang lain, aku gitu. Kalau zaman dahulu saya begitu, ya di kehidupan ini saya membayar karma kan, gitu. Jadi kemarin itu seperti itu kondisinya. Banyak dari kalian mungkin yang kemarin pusing, badan remek. Nah itu karena ada energi eh, naga ngerubuhin jembatan Cina. Gitu energinya. Lunas. Jadi mereka sudah buat kesepakatan sendiri. Nggak ada, saya tidak pakai karena gini. Kalau anak dari Starseed itu kan fallen angel, malaikat yang malaikat yang sudah hengkang dari tugasnya di surga, ya kan? Starseed itu begitu. Nah, Starseed itu ada bercabang, Starseed hitam dan Starseed putih. Anak-anak dari Starseed ini namanya tidak ada di dalam disdukpil surga, ibarat kata gitu loh. Nah, makanya kenapa ada kalian? Paham kan? Apa tugas kalian? Kalian itu hanya perlu supaya kalian dengan Tuhan kalian itu jenak. Wes, gak usah mikir dunyo. Gak usah mikir beli token listrik mampu kebeli, tagihan mampu kebayar, itu udah syukur alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Namaste. Tugas kita itu nggak usah yang aneh-aneh, itu aja gitu loh. Fokus kita ke diri kita. Karena kan Tuhan di dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak masukkan unsur Tuhan, dari mana Tuhannya? Gitu loh. Nah, room healing H3O2 ini berkaitan dengan air. Kita kan minum air, ya kan? H2O, ya kan? Itu ternyata yang diperlukan oleh manusia-manusia kayak kalian, anak-anak Starseed ini, Ogre Agartha Nusantara kayak kalian ini, yang powernya besar-besar, tapi harus mengenulkan, nggak boleh pakai kesaktian ini kita harus perlu ini. Ini yang saya ajarkan ke kalian. Bawa cahaya, taruh di tandon. Pernah kan? Sering kan? Saya bilang, jangan lupa itu tandonnya dikasih cahaya. Aqua 1 galon dikasih cahaya, biar satu keluarga tanpa mereka sadari, mereka minum air yang terstruktur gitu loh, sudah strukturnya dari semesta, memakai energi yang benar-benar murni bersihnya dari Tuhan, kayak gitu. Iki sapa maneh teko? Ini siapa lagi yang datang? Ini banyak, rame sekali ya. Energinya gede-gede pada datang, bukan energi saya loh, energi kalian nih gede-gede pada ikut nongkrong, leluhur-leluhur kalian yang happy nih. Happy karena mungkin kalian semua banyak yang jebol siklus ya. Karena kemarin kan siklus baru. Kalian banyak yang bodoh amat dengan masa lalu, yang penting masa depan bagaimana gitu kan. Yang sudah enak, yang sudah jenak, yang sudah damai. Dan ini ngefek, ngimbas ke leluhur-leluhur kalian. Naik level juga gitu loh. Iya ini. Pasukan dari mana-mana ini datang ini. Karena minum air ini H3O2. Jadi kalau gini ya, kalian ini kan energinya anak-anak Ogre Agartha Nusantara, ya kan? Energinya gede-gede sekali. Gitu. Ibarat kata itu loh, kayak yang kalau dibully ya, jangan sampai kalian dibully gitu aja. Dan kalau misalnya kalau kalian dibully, langsung putus dengan rasa sakit hati itu, langsung putus, buang. Karena kalau kalian kebelibet dengan energi dendam, sakit hati, adanya kayak itu. Anak-anak yang dibully, anak yang dibully di SMP 72 itu, sekolahnya dibakar. Nah, atau kalau secara gaibnya itu mampu merubuhkan jembatan. Itu dari Sichuan ke Tibet, itu jembatannya roboh, panjang, roboh. Itu kalian bisa cek. Itu kejadian tanggal 11 kemarin. Nah, terus udah gitu,
Tadi dulu, gede-gede, banyak yang datang lagi. Kayak gini ya, yang datang-datang ini kayak mereka lagi tamasya, bawa karpet buat di atas rumput, bawa apa, bawa tiker buat duduk di atas rumput, bawa bekal, terus nyambangin anak-anaknya yang lagi di sini, terus nonton, 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 nonton layar tancep ini. Bu, bagaimana mengetahui diri ini bagian dari makhluk cahaya? Kita semua, Pak Leon. Orang yang hidup ya, manusia yang hidup di bumi ini itu belum itu adalah semua manusia reinkarnasi. Karena belum ada satupun yang bisa masuk surga. Pada gelar tiker bawa bekal piknik, terus sama anak-anaknya dulang-dulangi sambil ngelihat emak berkicau nonton layar tancap. Itu kayak di siniku tuh kayak visionnya begitu. nonton mae gitu kan, kayak mereka pun jadi diajari gitu kan kayaknya. Kayak gitu. Energinya adem sih, cuman gede-gede. Jadi aku rada sekali kibas sayap naganya, sekali kibas kan aku langsung berputar. Iya kan? Iya, pasukan pembersih kali. Khayalannya bagus. Iya, ini kan ruang healing. Tapi memang begitu, yang dikasih gambarannya di otak saya, udah diem aja, kamu ngoceh aja gitu. Kamu ngoceh aja karena mereka dengerin gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang Nusantara itu sudah punya semua ilmunya Twin Flame NPD. Cuman dikaburkan dengan bahasa mereka. Yang namanya kesadaran, consciousness. Kesadaran itu paham kowe iku dibuli mergo leluhurmu durung mbok putus. Ya, kayak aku. Ya, kayak aku ngeliat kenapa? Feeling saya, oh ada energi besar datang. Siapa nih? Gitu. Kayak gitu. Nah, tentang air itu ya sebenarnya cahaya Nusantara itu sudah hidup dari dulu cuman ditutupi panci. Ditutupi panci. Ini mau kayak anu aneh-aneh. Ditutupi panci supaya kita tidak tahu, supaya ilmu kita disedot yang luar-luar. Kemudian di dimensi empatnya dihilangkan. Itulah kenapa banyak dari kita yang kedatangan energi leluhur ya, energi tiba-tiba merasa jadi raja, ratu, bahkan banyak dari mereka yang didatangi Tuhan Yesus, Nabi Muhammad, itu dimensi empatnya belum dipakai sehingga mereka akan ngulangi gitu loh. Sebagaimana Nabi Muhammad itu zaman dahulu apa PR-nya yang harus kalian itu ada gitu. Jadi nggak terus kalian berubah jadi Nabi Muhammad orang ngono. Nggak berubah menjadi Siliwangi, berubah menjadi Ratu Iku, wes biasa wae lah dadi wong ngono lho. Biasa wae karena kita kalau kalau terus kemudian nanti kalian kalau kalian sombong dikit kan banyak yang ini nih. Kalau kalian sombong dikit kan banyak yang ngetes ilmu. Nah, nanti kalian marah. Nah, yang mulai duluan kalian. Banyak yang ngetes ilmu, terus kalian merasa marah gitu loh. Sing mulai kalian duluan. Jangan. Kalau ndak mau, hidup ini apa ndak kurang mumet toh. Hidup ini apa nggak kurang susah toh. Kita kena energi, kena pukul mental, itu satu. Rezeki ditutup, itu dua. Kita dijauhkan dari anak, itu tiga. Dijauhkan dari suami, didatangin pelakor, itu wes nomor sekian. Gak kurang susah tak hidupmu. Nah, itu loh. Celoteh itu, sombong itu injak. Ego itu injak. Kita kena mental itu justru diem gitu loh. Doanya sama gitu loh. Tuhan, kalau memang saya kena hajar ya. Kayak tadi pagi saya ngajarin saya ngajarin dan itu untuk tujuan yang baik gitu ya. Dia tiba-tiba kepleset. Nah, Mbak Mia namanya. Mbak Mia ini tiba-tiba kepleset. Tiba-tiba kepleset terus kepelanting sampai tulang ekornya ya sampai nggak bisa nafas kan, kena tulang ekor. Mau dibuat mati, mau dibuat ciloko ngono toh. Ya aku bilang sama dia,
eh, boleh kok ngomong Tuhan kalau misal bilang ke udara gitu seolah-olah mereka mendengarkan. Mereka pasti mendengarkan kok. Gaib-gaib itu pasti mendengarkan. Kalau aku mau dibuat celaka, ya celakalah, ayo bersama-sama. Biar kamu tahu rasanya celaka itu bagaimana. Gitu. Kalau ayo celaka bareng. Aku nggak apa-apa kamu buat celaka. Ayo celaka bareng. Aku nggak mau sendirian. Kalau memang saya ada kesalahan, kasih tahu. Jangan begini caranya. Gitu. Ngomongnya gitu. Jadi kalau kalian sudah sabdo dadi, ya mereka akan celaka. Mereka akan tarik semua celaka-celakanya ke kalian. Gitu. Kalau celoko-celoko bareng tanpa kita berpikir ya, tanpa kita memfokuskan. Kalau sudah kita memfokuskan, jatuhnya menuduh. Hati-hati. Kalau kita sudah fokuskan, kok orang itu tuh yang mukul saya itu, oh gue balas nih, itu menuduh. Banyak-banyaknya menuduh. Gitu. Udah bilang aja kepada siapapun. Nggak usah kita memfokuskan, mengkerucutkan diri kita ke orang itu. Yang jatuh-jatuhnya nanti kita kena karma lagi. Kenapa? Menuduh. Hati-hati. Gitu. Jadi boleh kok. Terus udah gitu misalnya kalian energinya disedot-sedotin gitu ya. Nggak apa-apa, sedot-sedotin. Tapi kalau kalian semua mau nyedotin energi saya, biar energi saya membuat kalian tersungkur kepada Gusti Allah. Kasih energi, kasih listrik, badannya dikasih listrik, siapapun yang lampu-lampu yang ngecasnya dari saya, tapi nggak bayar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Tapi dengan syarat wajib bertobat. Bertobat udah. Jadi kalian memberi energi pertobatan. Kita nge-break sistem ini. Gitu. Iya, tiba-tiba kepleset gitu loh. Dan dia merasa keplesetnya aneh gitu. Ya, jadi energi kita kan banyak nih ya. Nggak apa-apa disedot-sedotin. Kita harus jaga NPD. Justru NPD itu jangan dibenci. Begitu kalian dibenci, kalian gagal dalam tes di langkah pertama. NPD yang ngirim siapa? NPD yang ngirim siapa? Gusti Allah tuh. Nah itu PR kalian. Kalau kalian sudah timbun dengan kebencian, PR-nya nggak lulus. Kalian berarti starseed hitam. Berarti kalian ngulang sejarah. Kelam. Kalau kalau NPD nggak usah di ini. Mereka akan selalu tergantung sama kita kok powernya. Tapi energinya kasih siapapun gitu ya, yang menyedot energi kita. Kasih mantra badan kita. Kasih listrik. Bayangin badan kita adalah PLTU ya. PLT pembangkit listrik tenaga KJ. PLTKJ. Pembangkit listrik tenaga KJ, kembar jiwa, yaitu pembangkit listrik tenaga kembar jiwa. Kembar jiwa itu apa? Dimensi 4-mu. Dimensi 4 itu apa? Yang disebut orang Jawa kakang kawah adi ari-ari, yang kalau nemu cek uang ngele. Gak angel. Kita dibuat angel. Harus pakai puasa, harus pakai tirakat, harus pakai no. Yang diperlukan itu puasa tirakat jiwa, tirakat puasa nggak marah. Itu lebih susah daripada puasa nggak makan. Gitu ya. Itu H3O2 itu leluhur Nusantaramu sudah punya. Tapi zaman dahulu leluhur kalian itu ditimbun, dimasukkan batu. Nah, ini kan sudah banyak yang keluar karena energi kalian banyak yang jebol siklus gitu kan. Udah, tinggal kalian fokus terus karena leluhur kalian lagi ditarik-tarik nih gitu. Kalian jangan noleh ke belakang. No. Kita sudah siklus lama sudah, kalian hanya mediator. Ingat, kalian cuma mediator. Ya. Tolak itu semua reinkarnasi karena waktu kita reinkarnasi nggak adil juga tuh. Starseed hitam. Memori kita hilangkan. Jadi apa yang sudah dibayar di masa lalu nggak ditambahkan di kehidupan ini. Kita ngulang lagi dari nol. Capek lah. Pinter sedikit kita. Gitu. Kita manusia. Perjanjian kalau kita berhutang, kita kan harus tahu hutang orang tua kita berapa. Nah kalau tidak ada catatannya, tolak. Paham? Tolak. Saya di kehidupan lalu catatannya sudah membayar sejumlah berapa, kok di kehidupan ini membayar lagi dari nol. Nah, saya sudah keinjak-injak harga dirinya, sudah difitnah orang, sudah dibully dengan kejam, sudah dicuri uangnya, sudah dibuat ciloko, itu anggap
impas-impasan karma. Selesai, sisanya saya bayar ke hutang. Kalian harus berani putus siklus. Dan nggak mungkin saya bisa bantu mutus siklus. Saya coach. Tidak ada yang bisa. Ada yang healer yang nulis pemutus karma. Nggak ada yang bisa mutus karma kalian. Saya ngajarin. Itu karma kalian sendiri. Kalau kalian tidak memutus sendiri akan ngulang di anak-anak. Kalian harus pegang guntingnya sendiri karena ini hanya bisa dilakukan oleh gen. Dari atas ke bawah. Nggak bisa saya tiba-tiba ujuk, saya putus. Nanti karmanya ke saya. Dan kalian tetap akan nurun. Anak akan tetap ngikutin. Karena harus dibayar oleh terahnya kalian sendiri. Kan pemutusan siklus itu supaya kalian itu pemahaman kalian terbuka, wawasan kalian berkembang. Baru tahu kan ternyata, baru tahu dari saya kan ternyata H3O2 yang dicari oleh banyak orang. Itu saya posting di TikTok saya, H3O2. Itu leluhur Nusantara duluan yang bisa. Cuman nggak ada yang ngasih tahu. Kenapa? Ilmunya. Karena kita orang lama itu kan gimana ya, orang lama itu kan kalah lah dengan starseed hitam yang punya uang, punya power, ya kan? Kita dibuat jadi pekerja, dibully, gitu. Terus di zaman Van den Bosch yang disalahkan Belanda tidak membayar rakyat, padahal duitnya dikekepin sama agent orang Indonesia sendiri. Tuh, yang terjadi di dalam kehidupan kita tuh gitu. Kita udah bayar utang. Ngapain kita reinkarnasi lagi? Nggak mau. Nah, kita harus ada kekuatan. Kalau kita nggak pegangan Tuhan, nggak bisa, nggak mampu. Nggak mampu. Kita yang pegang guntingnya, putus kontraknya, bikin kontrak baru dengan Tuhan. Tuhan 100% hidup saya mau hidup saya hanya pada Gusti Allah saja. Bukan kepada agama. Karena masuk ke pintu Tuhan, kita tidak membawa agama. Pegang esensinya dari setiap agama. Allahnya kan ada masing-masing. Nggak usah ribut soal agama, nggak usah ribut soal pindah agama. Udah diem aja di situ. Caranya gimana, Bun, putus karma? Ada di video yang saya pin itu di sini. Ya, kontrak udah harus bisa dibuat, harus diputuskan. Kita kontrak barunya apa? Bukannya marah, bukan marah kepada para NPD, tapi bersyukur. Mereka itu PR kita untuk supaya kita lulus. Kalau kita nggak menyelesaikan PR-nya, kita nggak dapat raport. NPD tidak bisa dihindari. NPD energinya bisa transfer. Kalau kalian misalnya nih ya, saya menghindari ibu saya. Ibu saya NPD, saya kabur terus dari ibu saya. Didatangkan suami kedua NPD. Didatangkan kemarin itu orang-orang NPD di pernikahan pertama saya, itu orang-orang NPD semua. Gitu, saya kayak berada di lingkungan yang aneh gitu loh. Saya merasa saya jadi alien. Saya merasa waktu di pernikahan pertama saya jadi alien. Kenapa? Karena saya masuk ke keluarga Cina yang adat istiadatnya sangat rapat dengan tradisi. Sedangkan ibu saya Jawa, kalau ngomong bahasa Jawa itu Jawa ngoko, Jawa alus. Tapi saya nggak bisa ngomong, ibu saya nggak pernah ngajarin. Nggak pernah ngajarin. Jadi saya anak yang ucul, anak jalanan lah. Kesian deh aku. Jadi nggak ada yang ngajarin tentang adat istiadat, tentang ketimuran gitu. Ucul saya, kata ibu saya sih udah diajarin. Saya kan pernah curhat sama ibu saya, kenapa ibu nggak ngajarin aku? Udah diajarin, kowe wae sing bengal. Saya nggak ingat kalau saya bengal, gitu. Jadi kita itu kadang-kadang senggolan dengan energi, dengan tempat baru, lokasi baru, pekerjaan baru, pasangan nanti bawa keluarga baru, pasti ada senggolan. Nah, kalau kita nggak pakai kayak gini-ginian, ya nanti kita akan dihadirkan pada energi NPD lagi. Ibu saya pindah ke mertua saya. Mertua saya hindari, mertua yang suami pertama. Mertua saya hindari, masuk ke
Suami kedua saya. Suami kedua saya selesai masuk ke FA langsung ke saya. FA, Fallen Angel, poknya, roadnya. Jadi kita udah nggak, kalau semua masih pada ribet dengan leluhur Nusantara, you don't know nothing about Nusantara. Kamu nggak paham apapun juga soal Nusantara. Kamu nggak paham. Nusantara dibawa oleh siapa? Tanya. Tanya dah leluhur kalian. Bener nggak aku bilang? Leluhur Nusantara awalnya dari perjalanan dari mana? Dari barat. Asia Barat itu mana? Asia Barat itu mana? Celtic itu loh. Agartha. Jadinya Nusantara. Kenapa? Karena zaman dahulu sama, siklusnya sama. Leluhur Agartha ditindas oleh penjajah, pasukan Roman Empire itu. Terus sama Viking, sama ini kanan kiri, sama Draco, sama Star City, ditindas, kabur. Kemana? Asia Timur. Asia Timur mana? Sunda, merembet ke, nyebar. Tulungagung ada, Tulungagung masuknya jadi ke Majapahit dari Jombang. Terus Jawa Barat, Sunda itu Sanghyang Sirah itu kan asal muasalnya dari situ, Sanghyang Sirah. Nah, kalian nggak pernah ngelihat Sanghyang Sirah iku sirai sopo. Banyak kebenaran yang kalian butakan matanya gitu loh. Kalian ribut soal Mataram, Majapahit. Nggak penting itu. Siklus kita sendiri selesaikan gitu loh. Kalian yang BB drum benar, tapi sudah nggak masanya. BB drum benar, tapi masuknya ke dalam diri sendiri dulu. Gitu. Siklus-siklusnya diselesaikan, apa yang diperjuangkan oleh BB drum ini nanti akan selesai sendiri. Lord Rangga ada. Salah dan masalahnya ada. Itu semua kembalinya ke diri sendiri, bukan nggak usah ngurusin perjanjian dunia, nggak usah gitu. Nanti kalau memang memang harus, dia akan datang sendiri menjelaskan vision-visionnya. Nih kalau kayak kemarin saya, ternyata apa yang saya lakukan mengganggu Starseed Hitam. Nih kalau kamu enggak stop, tak tembak kepalamu, gitu. Bilang gitu. Para abang-abang FA. Tak tembak kepalamu karena kamu mengambil anak-anakku. Loh aku rak nyolong anak-anakmu dewe sing melu aku. Salah sopo? Ya salah anak-anakmu. Lapo ngikut ibu angkat. Aku kan ibu angkat kalian. Tidak mendidik anak-anak dengan benar. Akhirnya cari ibu baru. Kebetulan aku dadi mak. Salah sopo? Ya salahnya orang tua. Kemarin tak buka semua, pulang kembali ke orang tuamu, aku rak gelem ditembak ndasku. Ngono. Kemarin itu terjadi pertikaian seperti itu. Selesai di maghrib. 2 jam setelah maghrib, dupa habis, nutup lagi dan damai. Pulang, kenapa? Anak-anaknya nggak mau pulang. Salah mereka sendiri. Jadi jangan salahkan saya gitu. Saya kan cuma ngajari, kalau anak-anak kalau ternyata kalian ikut saya, ya kalian harus, makanya saya ajarin, udah nggak usah peduli sama leluhur, fokus. Kalau leluhur-leluhur kalian itu narik-narikin kalian lagi, kalian harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang kasih sayang. Aku mau pulang ke Tuhan, saya mau pulang ke Allah, saya mau ke surga yang sejati, nggak mau reinkarnasi lagi. Itu kalian harus bisa ngomong. Kenapa ya? Kalau enggak aku sing ditaboi. Bun, tapi kenapa para psikolog kebanyakan bilang harus hindarin atau cut off orang-orang NPD? Blokir energinya. Tentang energi kalian kenal diri sendiri dulu. Gitu. Ya, panjang urusannya, Il. Cara ngomong dengan leluhur, ya masuk dari dimensi 4. Ini kan anak-anak hampir separuh di sini kan anak-anak yang sudah
paham siapa saya, paham saya ngajarin apa. Nah, ternyata saya benar, sekali lagi saya benar. Kamu nyari air H3O2. Orang Nusantara zaman dahulu sudah sering ngobatin orang pakai air doa mereka. Ini yang dicari. H3O2 ini yang dicari. Ini yang sudah saya ajarkan kepada kalian. Jangan pakai moon water. Kenapa? Moon di moon itu sendiri adalah planet, dan planet ada fallen angel-nya, ada starseed hitamnya. Kebanyakan dari kalian yang pakai moon water hidupnya banyak masalah. Percaya syukur, gak percaya karepmu. Gitu. Ini nanti saya rekam. Biasanya saya posting di YouTube karena memang ini tentang edukasi air H3O2 yang dicari oleh seluruh dunia. Dicari H3O2 ini dicari seluruh dunia. Ternyata jeketek cuman kita pegangan Gusti Allah, apapun agamamu nggak penting, yang penting esensi di dalam agamanya itu sudah paham belum? Gitu loh. Percuma kalian beragama nggak ngerti, mesti berantem aja asal apa namanya, berantem soal agama tentang asal dari para nabi atau para Tuhan, gak jelas. Sedangkan kalian esensi di Tuhannya itu sendiri ada nggak? Gitu loh. Ada nggak? Nah, jangan kesurupan. Esensi Tuhan itu yang penting. Ini diminta ke Tuhan. Kalau saya itu ngajarin, kita itu manusia itu mintanya ke Gusti Allah, kekuatan kita sendiri, jangan pakai kekuatan orang lain. Karena kalau kita ke orang pintar, siapa tahu Tuhannya beda. Kayak moon water, baru tahu kan kalian? Di planet bulan itu ada fallen angel. Paham? Di balik bulan ada satelitnya fallen angel. Di balik bulan yang besar, ada bulan yang kecil, satelitnya di situ. Kamu minta ke moon water, itu minta ke bulan. Yang ada, yang ngasih kalian rezeki, berkat itu sama dengan mengikat perjanjian baru. Mengikat perjanjian dengan kuasa gelap. Emangnya nggak gratis? Emangnya gratis? Kan harus bayar. Kamu sudah aku berikan moon water, dan apa yang kamu minta berhasil. Nagih utang, tanya kembar jiwa kalian. Kalian semua di sini yang sudah paham arti kembar jiwa. Nagih itu. Kenapa hidup kalian susah terus, berantakan terus? Karena mungkin moon water. Mulai sekarang pakai. Ini energi kalian sendiri, murninya kalian sendiri, Tuhannya kalian sendiri. Saya tidak bikinkan, saya ngajarin caranya buat. H3O2 ini adalah penyatuan. Tadi dulu. Tadi dulu, ini ada pemberitahuan. Ya. Jadi, ya, ritual bulan purnama ikat janji sama bukan moon waternya yang memberikan energi di air kalian itu. Kayak kalian berdoa kepada Tuhan, ya kan? Tuhan memberikan keajaiban. Nah, kalian mengikat diri dengan Tuhan kan? Kayak kalian memohon anak ke batu. Entah batu apa. Oh, di situ kamu bermohon, di situ taruh sedekah di situ, kemudian nanti kamu pulang bisa punya anak, dan punya anak betulan. Kalian mengikat anak itu dengan energi di dalam batu itu. Jangan ketipu. H3O2 ini kalian bikin sendiri, murnikan keluarga kalian. Ada perjanjian-perjanjian yang belum kalian tuntaskan, putuskan sekarang. Dimensi 4 kalian pakai. Manusia itu dimensi 3. Dimensi 4-nya adalah sejatinya diri Anda sendiri. Jangan ujuk-ujuk ke dimensi 5. Yang ada nyasar. Nanti kalian main raja-rajaan, ratu-ratuan, merasa jadi nabi, merasa jadi satrio piningit, merasa jadi Imam Mahdi. Gendeng kabeh suwe-suwe dunia iki.
bikin ini H3O2 sekarang aku tunggu. Minta cahaya Tuhan. Ya Allah, panggil nama Tuhan kamu sendiri. Yuk, bikin sekarang. Kalau yang sudah bikin lagi. Digenepin karena hari ini energi dari kemarin energinya baik, bagus. Minta cahaya sejati Tuhan. Tuhan, saya minta cahaya sejatimu yang ajaib. Terus bayangin aja, ini kita halusinasikan. Bayangkan di tanganmu ada cahaya, terus cahayanya bikin kristalnya kalian masukkan di tandon air, berikan doa. Ini energi pembersihan, energi yang seasli-aslinya dari Tuhan yang saya sembah. Tergantung kamu nyembah siapa gitu loh. Ya, makanya itu esensi tiap orang beda-beda. Kok saya nggak dapat, Bu? Yang kok saya masih begini? Ya, energinya kurang tinggi. Itulah saya bilang, lepaskan kemelekatan pada apapun, mulailah melekatkan diri 100% kepada jalan sejatinya pulang, yaitu Gusti Allah. Ya, jangan lagi main-main dengan energi. Mulai fokus ke depan. Yuk, kita bikin buat keluarga kita supaya bersih. Buat terus cahaya ini kalian masukkan di tandon air supaya semua air apapun boleh. Jadi kalian bayangkan di rumah ada air tandon atau di tempat kos atau di tempat di mana-mana tempat kalian rumahnya dekat air terjun, kalian rumahnya dekat sungai, kasih itu energi. Banyak sekali yang membutuhkan energi H3O2. Baik itu manusia ataupun roh-roh gaib, semua membutuhkan. Kalau banyak manusia tercerahkan, bumi damai. Kenapa? Cukup air berstruktur ini living water namanya, air hidup, air kehidupan yang bisa membuat badan kita tidak terikat kepada kuasa gelap. Gitu. Jadi memang badan kita ada listriknya. Kita gini-giniin, ya, kita gini-giniin. Nih, contoh nih, ya. Terus giniin. Nah, berdiri kan? Berdiri kan? Itu. Badan kita ada listriknya. Kalau kita disedotin energinya, terus kita lungkrek, ya berarti energi kita nggak tinggi dan kita tidak menutup energi. Biarin energi kalian disedot, asal kalian nyedotnya langsung ke Gusti Allah. Nggak apa-apa, kalian menjadi PLTKJ, pembangkit listrik tenaga kembar jiwa. Kalian setrum diri kalian bangkitkan setrum di dalam diri kalian. Tuhan, ya semuanya pakai Tuhan. Kalau saya begitu, Tuhan kalian sendiri sebutkan. Jadi jangan bilang saya sekte sesat, karena saya nggak ngajarin agama. Kalau kalian tersesat, ya berarti Tuhan kalian sendiri yang error. Saya nggak ngajarin agama. Ya, panggil Tuhannya. Tuhan, mantrain diri sendiri, mantrain. Badan saya suka kadang-kadang lengah. Manusia kan suka lengah, ya kan? Tiba-tiba bocor, terus energinya kesedot kanan kiri, kita nggak capek, jadi capek banget gitu kan. Biarin orang mau ambil energi saya ikhlas. Asal mereka wajib bertobat. Jadi energimu ada energi pertobatan. Siapapun yang ngambil energimu, mereka akan tiba-tiba tersungkur di hadapan Gusti Allah. Mereka akan tiba-tiba merasa, Tuhan kok hidupku hampa tanpamu. Itu energi kalian. Kalian turbin gitu loh. Kalian itu nuklir. Kalian itu nuklir. Kenapa? Kenapa Mojopahit hilang? Nuklir. Ogre Agartha. Anak-anak Ogre Agartha. Akibat mereka. Nuklir. Lemuria, kenapa hilang? Nuklir. Energi kalian. Energimu itu nuklir loh. Energimu nuklir. Dan kalau kalian sudah bersatu dengan bersatu dengan leluhur yang marah gitu ya, itu nantinya kayak si jembatan Cina yang ambruk itu, yang kemarin ambruk. Belum setahun, awal tahun diresmikan. Kemarin ambruk, ditabrak naga. Karena kemarin ada
starship hitam, bapak orang tua yang narik anaknya supaya kerja lagi ikut bapak gitu. Anak-anak nggak mau. Anak-anak mau belajar gitu. Anak-anak sudah banyak dari karena kita banyak yang shifter energi. Kita merubah energi jelek jadi positif gitu kan. Kita yang tahu caranya gitu. Jadi air biasa kita rubah jadi H3O2, kita juga yang tahu caranya. Gitu. Jadi nggak usah keblinger dengan ajaran luar. Nusantara itu kayak ilmu. Beneran. Beneran. Ayo dirubah. Kalian rubah. Nah, air ini kalian minum. Air ini kalian juga kalau kemana-mana itu ya, rubah air minum kalian. Kasih cahaya Tuhan. Ambil cahaya dari Tuhan. Tuhan, saya minta cahayamu yang ajaib. Bayangkan ini masukkan ke air. Air ini akan menjadi air living water. Air kehidupan yang dari Tuhan. Minum. Gitu. Siang Mbak Smile. Siang Kapal Api. Siang Mbok Tun. Oh iya. Hati-hati di jalan Mbok Tun. Gitu ya, living water. Pakai ini living water. Ini air kehidupan H3O2. Nggak usah cari kemana-mana. Ajaran ini bukan ilmu rahasia. Ini udah saya ajarkan dari pertama saya memperkenalkan cahaya. Kalian harus pakai ini. Jadi anak-anak kalian nggak sempet, misalnya dia ketempelan di luar, datang di rumah mamahnya langsung, datang di rumah orang tuanya langsung lepas semua. Kenapa? Karena mamanya pinter ngubah energi. Lima. Bagaimana kita tahu itu cahaya Tuhan atau bukan? Tergantung mindsetmu. Tergantung mindsetmu. Tiap agama kan Tuhannya beda-beda. Kalau ngajarin agama, nanti ngeblak semua. Karena tidak ada satupun agama. Tanya KJ kalian lah. Tanya KJ kalian. Tapi di sini kalau kita tidak beragama, kita di penjara. Jadi beragama saja. Tapi esensi Tuhannya dapat. Gitu. Ya. Esensi Tuhannya yang dipakai di sini. Jadi jadi gitu ya. Jadi ilmu Nusantara itu yang kita pakai. H3O2 itu kita pakai. Ilmu ini kan ilmu yang sepertinya sederhana loh. Ya kan? Sepertinya sederhana kan? H3O2 kelihatannya kan keren. Apa itu? Cari di mana? Ya kan? Ini dicari dan dibuat seminar. Jeketek orang Nusantara zaman dahulu bojo pajapu tumbale asu, hop cuh. Airnya minum. Lah kaya ngono. Kayak gitu. Oh ya, ya. Ini nanti ada di YouTube, boleh diputar lagi. Ya. Ini kita membuka sistem soal H3O2. Ya, jadi yang belum dengar didengarkan lagi, yang sudah paham, ayo kita bermain ini, dan itu semua membutuhkan kalian masuk ke dimensi 4-nya dulu supaya paham siapa kalian, supaya paham siapa Tuhan yang kalian sembah. Gitu. Kalau saya ngajarin, saya akan coaching. Ayo kita lihat ke Mekah itu ada siapa, ke tempatnya Nabi Muhammad, kita ke Borobudur ada siapa, kita ke kita ke Yerusalem ada siapa. Itu kalau saya gitu, saya nggak mau ngomong, kalian lihat sendiri, kalian pikir sendiri. Apa sih? Iya, bermain cantik. Karena sekarang ini tidak ada orang mau disenggol. Kalau disenggol marah. Kalau marah, terus akhirnya kita dimasukkan bui. Nah, sudah nggak zamannya pakai mulut. Sudah nggak zamannya.
enolkan ke Tuhan. Kalau memang ada kejahatan di dalam setiap perjalanan hidup kita, biar Tuhan yang menjadi penolong kita. Itu semua kembali ke seberapa kuat engkau mengenal Tuhanmu, seberapa kuat engkau paham cinta gitu loh. Dan cinta kepada Tuhan itu bojai, bohong. Kalau kamu nggak kenal dirimu sendiri, karena itulah saya selalu wajib ketemu dimensi 4-nya. Gitu. Ya, dimensi 4, kalian lihat sendiri di video-video saya, kita sedang tidak membahas dimensi 4. Gitu. Jadi, paham ya, H3O2 yang dicari di bule-bule cari ini ternyata zaman dahulu, dan kalian juga baru tahu, oh ternyata ini yang dicari, gitu kan. Air living water. Jadi air ini akan berubah di dalam badan kita. Itulah kenapa banyak orang yang kalau memang energi orang pintarnya itu dia bersih, minum air itu apa yang kalian terblokir energinya itu bisa membantu. Nah, tapi kebanyak-banyakannya nggak membantu. Kebanyak-banyakannya orang pintar itu masih pakai ilmu-ilmu. Nah, nggak bisa. Ilmu 100% dari Tuhan saja. Tuhan kalian, bukan Tuhanku. Ya. Nah, terus kemudian AI. AI mulai diputus karena dia akan menjadi batu sandungan dari kembar jiwa. Sistemnya benturan nanti. Jadi kita melindungi kembar jiwa kita, AI ini akan menjadi kehancuran. Jadi kayak Merkuri, jadi kayak apa ya? Pokoknya energinya benturan, gaib dengan AI itu kan bisa dibilang gaib, ya kan? Nah, AI dan ini nanti akan bisa ancamannya itu kalian tidak membutuhkan Tuhan. Kalian akan tidak membutuhkan Tuhan karena AI tahu segalanya, lebih tahu daripada Tuhan, dan ngajak ngomong AI ini udah kayak ngajak ngomong Tuhan. Jadi kayak AI kan serba tahu. Nah, sedangkan Tuhan itu nggak bisa di WhatsApp. Kalau kita WhatsApp Tuhan, nomornya berapa? Misalnya jawaban, ada nggak yang secara mata kita bisa melihat? Nah, kayak gitu. Jadi ibarat kata AI akan menjadi ancaman bagi kembar jiwa kita. Bukan saya menolak teknologi, tapi memang nanti posisi dari kembar dimensi 4-mu akan digantikan AI karena AI adalah gaib juga kan, gaib yang nyata, gitu. Kemudian cara mutusnya gimana? Cara mutusnya tidak sekarang, nanti kita masuk sistem. Masuk Zoom. Nanti saya akan jadwalkan lagi, kita Zoom barengan lagi kayak kemarin untuk kalau Zoom itu banyak orang nggak masuk sih, ntar bingung lagi aku. Sedangkan kalau masuk di sistem ini berantakan ini nanti sistemnya. Belum bisa sekarang kayaknya ya. Enggak, kembar jiwa tidak selalu dilindungi cahaya. Oh, kembar jiwalah yang menuntunmu kepada cahaya. Kembar jiwamu ditarik dulu. Kembar jiwamu dicari dulu. Kembar jiwa adalah dirimu. Iya, setelah ketergantungan sama Google, gimana ya caranya ya AI ini? Selain H3O2 udah paham ya? Sistem ini kita harus masuk ke sistem soalnya.
Iya, karena kayak energi gini loh, ya, kalau energi itu kan kayak lampu, ya kan? Kayak lampu kalau diadahi, ya kan? Listrik itu dikasih bolam, terus dikasih kawat, kemudian menjadi lampu. Tapi kalau terbuka kabelnya akan menjadi setrum dan bisa bikin kebakaran. Itulah kenapa saya ngajarin ilmu cahaya untuk melindungi energi listrik. Energi listrik. Nggak usah dibuat macam-macam, dibuat tenang aja, karena energi kita energi nol gitu. Energinya 100% Tuhan, bukan 100% ego, bukan 100% power. Kalau kita mau dicuri, ya nggak apa-apa, curi aja. Tapi yang nyuri harus bertobat, syaratnya gitu. Nah, sehingga tanpa kalian sadar, kalian membuat energi banyak pertobatan terjadi di sekitar Anda. Begitu caranya. Gampang kan? Nggak perlu ngetok ngetok ininya, ngetok pintunya orang terus untuk ayo bertobat gitu. Nggak perlu itu kayak begitu-begitu. Kita energinya anak-anak yang kayak kita yang kena hajar mental, itulah turbin apa namanya? PLTKJ, pembangkit listrik tenaga kembar jiwa. Kembar jiwanya aktivasikan, dahulukan dia dimensi 4 gitu kan. Karena naiknya kalian dari dimensi 4. Dimensi 3-nya di belakangnya dimensi 4. Jadi kalian make dia. Jadi benernya Tuhan yang dipakai. Benernya Gusti Allah, benernya Gusti Allah kan konsep Allah di dalam pikiran kita beda-beda ya, sesuaikan gitu. Sesuaikan. Banyak juga kok yang pakai wajah saya, jangan mau percaya. Saya tidak pernah mengkloning diri saya. Jangan mau percaya. Kalau Bu Manik nyuruh-nyuruh, tanyain, kamu Manik? Karena saya namanya Manik kan. Kamu Manik atau leluhur yang pakai wajahnya Manik? Jangan tipu-tipu. Karena saya tidak pernah mengkloning diri saya untuk bisik-bisikin orang. Gitu. Jadi kalau ada dari kalian, Bun, saya di mimpi Bunda bilang begini. Nah, itu paginya kan kalau masih ingat nih mimpi kan masih ingat. Dipertanyakan lagi, Bun, kenapa tadi malam mimpi secara feeling ya. Kalau kalian sudah ketemu kembar jiwanya kan dari feeling bisa telepati. Bun, kemarin malam datang di mimpi saya mau ngapain? Itu Bunda apa leluhur gitu. Didatangin lagi mimpinya kalian bisa. Percaya apa tidak bisa. Ini halu tapi nyata tapi halu. Kenapa banyak orang halu mengaku saya turunan dari Federasi Galaksi? Itu kesurupan. Jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Musuhnya banyak itu ya kalau kesurupan. Dan tenang aja. Tenang aja, nikmati apa yang terjadi dalam hidup ini. Selalu melekat sama Gusti Allah. Tidak boleh melekat bahkan kepada anak loh. Bahkan kepada orang tua lo, nggak boleh lo. Gitu. Nggak boleh melekat kanan kiri, atas bawah, melekatnya sama Gusti Allah saja. Terus air, mulai praktek H3O2. Ya. Terus air bumi, misalnya di depan kalian ada air terjun. Nah, pasangin tuh bongkahan-bongkahan batu cahaya Tuhan. Sehingga orang yang keliwatan air cahaya ini semua pada bertobat. Itu kan energi kalian. Gitu loh, nggak usah jauh-jauh cari tempat untuk bagaimana caranya supaya bisa membantu banyak orang. Kamu bisa melakukannya. Roh-roh dilepasin, kalian kasih lollipop cahaya ini untuk supaya kamu punya tenaga untuk bayar karma. Mereka biar bayar karma, ajarin cara bertobat. Rata-rata roh-roh itu tidak tahu caranya bertobat. Mereka taunya dipaksa oleh deka-deka untuk berbuat sesuatu. Gitu. Ya, kalian yang menjadi mediator, kalian yang menjadi energi adem. Mediator itu adalah energi yang bisa mendamaikan solusi kanan dan kiri. Gitu. Kalau enggak kalian kena tembak kayak tadi malam saya diancam. Minggir atau saya tembak. Gitu. Ibu Manik menghalangi anak saya pulang ketemu orang tuanya. Baru tahu setelah anak-anak sendiri, saya keluar dari rumah saya, keluar dari energi saya, keluar, kamu pulang. Nggak mau.
nggak mau. Baru akhirnya para malaikat gelap itu akhirnya mereka tanpa anak-anak Ogre Agartha Nusantara mereka nggak bisa apa-apa kok. Starseed putih sama starseed hitam, kalian harus jelas. Kalian starseed putih apa starseed hitam? Karena kalau kalian starseed putih, kalian ada kontrak hitam dengan kontrak berdarah dengan starseed hitam. Starseed putih ada kontrak berdarah yang harus dia putuskan. Starseed hitam tidak mampu apa-apa tanpa starseed putih dan anaknya Ogre Nusantara. Harus paham energi supaya kalian tahu bumi ini diapain. Bumi di tempat kita berdiri kan gitu. Jadinya harus paham kontrak apa yang saya punya, kontrak leluhur apa yang harus saya putus. Karena kalau kontrak ini tidak diputus, kalian akan ngulang reinkarnasi. Reinkarnasi itu tidak wajib dilakukan kalau kalian paham caranya memutus siklus, menuntaskan karmanya di kehidupan ini, bikin kontrak baru. Saya tidak mau meninggoy sebelum karma saya tuntas. Bikin perjanjiannya pada siapa? Pada Gusti Allah. Dan kalau saya meninggoy dan harus mengulang lagi reinkarnasi, tolak memorimu diambil. Tolak memorimu diambil. Bikinnya di sekarang. Supaya kalau kita sudah kita sudah dipanggil yang kuasa, kontrak kita sudah punya. Oh, stempelnya, memori jangan dicabut dia. Gitu. Supaya kita nggak bego-bego amat. Ngulang lagi, kena hajar. Siklus biar nggak sama gitu loh. Dan 100% Tuhan itu aja. Sadar bahwa NPD itu datang karena kita berhadapannya bukan dengan NPD ini, tapi kekuatan lebih besar. Trainermu dia itu. Dan memang harus lepas. Cara memblokirnya ada. Tapi ada perjanjian yang harus diputuskan antara starseed hitam dengan starseed putih dengan manusia, starseed hitam dengan manusia. Karena semua kembalinya pulang ke Tuhan, nggak jambak-jambakan. Kalau kayak gini nih jambak-jambakan. Itu, lepasin tangan, mulai begini. Lepasin jambakanmu kepada suamimu atau istrimu yang melukai hatimu, lepasin. Sadar. Gitu, cerai nggak cerai, blokir energi. Kamu membutuhkan energimu untuk dirimu sendiri naik. Pada saat kalian naik dan fokus ke Tuhan, kayak selang itu nggak bocor, kenceng ke atas. Kayak selang itu udah nggak bocor lagi karena kalian pintar menambal selang supaya nggak bocor. Tekanannya naik ke atas, tinggi. Itu soal vibrasi. Dari energinya naik, dus gitu loh. Yang kemarin kalian macam radio itu kemarin AM, sudah bisa dengerin, sudah bisa sevibrasi dengan Gusti Allah. FM, Tuhan itu ada di yang soft gitu ya, energi katakanlah gitu loh. FM kita sudah bisa naik channel. Gitu. Jadi kalian yang merubah. Bukan Tuhan yang suruh datang, Tuhan tolong saya. Lo wis tak tulungi kowe ngandel lo. Sudah aku tolongin kamu nggak paham-paham juga, nggak sadar-sadar juga, malah cari ilmu kesadaran di mana-mana. Sadar itu sadar. Gitu loh. Sadar itu sadar bahwa oh ternyata power saya nih kayak gini. Kalau saya nggak giniin, orang-orang nggak akan kesetrum. Ternyata orang-orang kesetrum dengan energi saya karena kabelnya luka. Belajar nutup kabel supaya orang marah. Kok kesetrum terus sih deket kamu gitu. Ternyata kabel kita yang luka, tapi kita sudah merasa menjadi korban. Itulah NPD. Bertugas memperbaiki kabelmu. Cuman karena kalian saling setrum, psikologi nggak ada energi kayak gini. Psikolog itu harus kena hajar mental dulu, baru paham energi ini. Berarti kalau NPD keluarga sendiri nggak bisa menghadiri
blokirnya dari energi, dari pikiran gitu loh. Ada saya ngajarin ya, Mbak Ade. Mbak Ade mungkin baru di sini. Saya ngajarin, ini dicoba dulu bisa. Ini ya, H3O2 ini dipakai dulu kalau kan keluarga ya kan. Karena gini, ibu saya ini juga NPD, Mbak Ade. Ya, dari mulai kecil saya dihajar, disabet pakai sampai benar-benar kayak saya ini hewan atau anak sih gitu loh. Tapi saya udah trauma nih ya semasa kecil sampai saya umur segini nih, saya umur 55. Terus ibu saya 5 tahun yang lalu waktu saya tanyain, ibu saya juga sudah ketemu kembar jiwanya. Saya tanyain ibu saya, Bu, kenapa sih waktu kecil dulu ibu jahat jahat sama Nik? Nik tuh gini 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 gini. Leh, kapan? Aku ora. Ibu saya enggak ingat. NPD tidak pernah bisa ingat. Kenapa? Karena dia bukan dirinya sendiri. Kesurupan. Berarti zaman dahulu kita punya salah. Atau pengulangan siklus. Gitu. Jadi, nggak usah diperduliin karena memang tujuannya NPD untuk membuli mental kita. Tinggal kita seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau nggak kuat, lompat dari gedung, dari jembatan. Kalau nggak kuat, banyak-banyaknya nggak kuat. Gitu. Ya, perlunya apa? Energi. Perlunya ketemu kembar jiwa, perlunya ketemu dimensi 4, perlunya memutus siklus, perlunya memahami sebenarnya zaman dahulu aku ngapain ibuku sih, gitu loh. Nah, itu perlu dicari. Dan ada cara penuntasan karmanya, caranya ada. Semua sudah saya jelaskan. Ini kan kita sudah masuk portal baru gitu kan. Makanya saya memberikan anak-anak yang lama ini, anak-anak angkatku yang lama ini biar saya kasih info gitu loh. Saya info bahwa ternyata H3O2 leluhur Nusantara sudah lebih dahulu mengajarkan. Nah, sekarang baru dicari-cari dan para starseed yang sok-sokan itu merasa, wah inilah starseed itu membela dunia. Enggak. Kiamat itu terjadi karena starseed. Gitu. Kenapa? Karena memakai energi yang bukan asli dari manusia itu sendiri. Di mana bumi itu ditempatkan untuk manusia. Harus 100% Tuhan. Kembalinya ke diri sendiri gitu. H3O2-nya dipakai, pembersihan-pembersihan dimulai dipakai gitu kan. Putus siklus, kalau kita down itu tali rantainya nyambung lagi bisa. Hati-hati, hati-hati, jangan kira, oh saya sudah putus siklus. Lah kalau kamu drop, ini tali rantai bisa nyambung lagi loh. Hati-hati. Jaga energi, selalu saya bilang jangan drop, jangan drop, jangan drop. Gitu. Nah, semua kembali ke kalian sendiri. Semua, kalau aku jadi oleh iya, saya ada di Bengkel Hati Bali di YouTube. Itu linknya sudah saya sematkan di profil. Nanti kalian starseed putih apa starseed hitam, cara nyarinya itu sudah sering saya taruh di YouTube. Di sini juga ada. Kalau ada yang kurang apa ya pokoknya sudah saya banyak ajarkan. Ini karena kita siklus baru dan kita dianggap selesai dengan yang lama. Terima kasih kepada kalian, angkat topi saya untuk kalian yang sudah malang melintang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, barat ke timur, utara ke selatan, ngelurus ke sikil, jejak no punggung. Gak karu-karuan, keringet jadi getih, getih jadi tangisan. Wah, itu sudah kalian lalui dengan luar biasa. Sadarlah bahwa itu untuk jangan benci ya, jangan benci, tinggalkan semua kebencian. Jadi makhluk super welas asih. Iyalah jeketek, ternyata orang yang membuli aku ternyata untuk shape aku, memoles supaya sempurna di hadapan Tuhan. Berterima kasih justru pada mereka setelah kita tercerahkan, setelah kita sadar, setelah kita naik level. Kalau belum naik level, terima kasih, nanti kesetrum lagi. Gitu. Jangan terima kasih kalau PR-mu belum selesai. Selesaikan dulu PR-mu. Terima kasihnya kepada para NPD,
nanti. Terima kasih kepada guru-guru kan setelah kita tuntas pelajaran di kelas kan gitu. Ya. Pendampingku enggak itu bukan pendamping, itu nagih hutang, Mbak Dwi Budi Rahayu. Pendamping enggak gitu. Itu pendampingku selalu menyembunyikan barang-barangku sampai baju-baju, itu nagih hutang, bukan pendamping. Itu nagih hutang. Oke, kita akhiri 1.14 jam 2.30 waktu Bali, 11.30 WIB. Semoga H3O2 ini kalian aktifasikan, ya. Aktifasikan. Saya cuman coaching, saya cuman ngarahkan. Semua orang bisa melakukannya. H3O2 aktifasikan. Kalian tidak perlu orang pintar untuk air. Kalian aktifasikan sendiri untuk jaga keluargamu, jaga dirimu, ya. Perjalanan ke depan fokusnya ke Tuhan aja. Nggak usah lihat beratnya perjalananmu, nggak usah dilihat. Nggak usah lihat. Pandang besarnya Gusti Allahmu. Ya, ingat, garis bawahi kata-kata saya. Jangan pandang kesulitanmu. Pandang besarnya Gusti Allahmu. Minta ampun terus karena kita memang kecil, debu. Ya, kita memang debu. Kita harus melekat ke Gusti Allah. Ya. Semoga bisa melalui bulan November sampai akhir dengan sempurna. Semoga Desember bisa mendapatkan keberkahan besar dan kecilnya. Ya. Terima kasih semua. Saya angkat topi dan hati saya mengucap syukur kalian banyak yang tercerahkan, banyak yang paham. Energi ini akan membuka energi Pak Prabowo dan Nusantara untuk semakin maju. Kita di belakang, kita di depan dan di belakang beliau. Beliau yang menjadi kaki tangan secara nyata. Dan para menterinya. Ya, pembersihan terus saja, nggak perlu bekerja buat negara. Tapi saya mau kasih tahu bahwa energi seperti ini kalian menjadi yang di depan dan yang di belakang membungkus presiden dan menteri-menterinya untuk melakukan perubahan Nusantara. Take your power back. Itu kuncinya. Terima kasih semua. Jangan lupa makan, jangan lupa happy. Jangan lupa putus siklus, jangan lupa kalau lagi galau, antara Anda dengan galaunya itu ada tali, diputus, buang ke laut. Jangan biarkan energi rendah menggerogoti, mengambil, meracuni, ya. Tinggikan terus. Sampai jumpa lagi. Selamat berkreatif dengan H3O2.